من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Jamaah salat maghrib dan insyaallah salat isya yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman Islam dan nikmat-nikmat yang sangat banyak yang diberikan kepada kita sehingga kita masih diberi keringanan langkah kita untuk sama-sama menuntut ilmu pada kesempatan malam ini. Semoga amal yang kita lakukan ini mendapatkan ridho, barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat amal kita di yaumil qiyamah. Amin. Baiklah, alhamdulillah karena kita sudah hadir Ustaz Rehan Lubis. Oleh karena itu mari kita buka kajian kita pada kesempatan malam hari ini dengan bacaan tasbih bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau Ustaz Rehan Lubis, waktu dan tempat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, bapak-bapak, saudara-saudara, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua, amin. Allahumma amin. Pertama sekali kembali kita panjatkan puji dan syukur atas karunia dan nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah, berkah dari nikmat tersebut kita pun dapat hadir di masjid yang sangat mulia ini dalam rangka menunaikan salat maghrib secara berjamaah, dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan kajian. Semoga saja kajian yang singkat ini dapat membuahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita, baik untuk kehidupan kita di atas dunia ini dan terutama untuk kehidupan kita kelak di yaumil akhir. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita junjung tinggikan tentunya kepada Nabi kita yang sangat mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja kita semua senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam menjalankan ibadah kita betul-betul mengikuti dan mencontoh sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, sampai pada pertemuan sebelumnya kita telah membicarakan pengertian
tentang sholat, dan juga kita telah membicarakan hukum sholat tersebut. Nah, pada kesempatan ini insya Allah kita akan membicarakan pengetahuan-pengetahuan tentang balasan-balasan salat. Artinya, ketika kita hendak mempelajari persoalan-persoalan ibadah yang diperintahkan dalam agama kita, ada dua ilmu yang mesti kita fahami. Yang pertama, ilmu tentang jazai, yaitu pengetahuan terkait dengan balasan-balasan atau keutamaan-keutamaan sebuah ibadah. Nah, ini ilmu jazai ini sangat penting karena kaitannya dengan motivasi. Jadi apabila kita mengetahui balasan atau keutamaan sebuah ibadah, insya Allah kita pun akan termotivasi untuk melakukan ibadah tersebut. Kemudian persoalan kedua, ilmu yang mesti kita fahami terkait ibadah-ibadah yang disyariatkan dalam agama ini adalah ilmu tentang syariatnya. Bagaimana pelaksanaannya, bagaimana aturannya dalam agama Islam, apa saja tuntunannya, ini berkaitan dengan syariat ibadah tersebut. Jadi ini persoalan kedua. Nah, kita pun mesti mengetahui dengan baik terkait syariat dari sebuah ibadah. Agar supaya apa? Agar supaya ibadah kita memiliki kualitas yang baik. Agar supaya ibadah kita dapat mencapai keikhlasan dan mutabaah berittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mustahil seseorang bisa melakukan ibadah tanpa ilmu syariat yang baik untuk bisa ikhlas dalam ibadah tersebut. Untuk bisa berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan ibadah tersebut. Nah, jamaah sekalian, pada kesempatan ini kita akan membicarakan ilmu pengetahuan yang pertama, yaitu jazai. Balasan-balasan, keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh salat itu seperti apa, sehingga targetnya nanti setelah kita mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan jazai tersebut, ya kita memiliki motivasi yang sangat tinggi untuk melakukan salat yang telah diwajibkan kepada kita. Nah, jamaah sekalian, persoalan pertama yang ingin disampaikan terkait keutamaan salat, sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Muaz bin Jabal, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, induk dari segala persoalan adalah Islam. Wa amuduhu as-shalah. Dan tiang-tiangnya adalah salat. Kemudian wadhirwatu sanamihi al-jihad. Dan puncaknya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, di dalam hadis ini kita lihat bahwa Nabi kita mengatakan salat tersebut merupakan pondasi agama. Tentunya
Pondasi di sini maksudnya seperti di dalam hadis yang lain, Nabi kita mengatakan buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibina di atas 5 pondasi. Nah, salah satu dari 5 pondasi itu adalah salat. Maka di dalam hadis ini pun Nabi kita menegaskan bahwa salat itu adalah pondasi agama. Nah, seperti kita ketahui, apabila sebuah bangunan pondasinya tidak lengkap, maka sesungguhnya bangunan ini tidak akan kokoh. Maka keislaman seseorang pun tidak akan kuat, tidak akan kokoh apabila salah satu tiangnya atau pondasinya tidak benar. Maka pondasi yang paling inti dan yang paling utama adalah salat. Jadi kalau misalkan salat kita tidak benar, maka sesungguhnya ini akan mempengaruhi persoalan-persoalan yang lain yang terkait dalam agama kita. Hal ini seperti disampaikan oleh Imam As-Sun'ani dalam kitab At-Tanwir. Beliau mengatakan, apabila agama tidak ditopang dengan pelaksanaan salat yang baik, maka sesungguhnya agama itu tidak akan lurus. Kemudian kata beliau, wala nafi', agama itu juga tidak akan mendatangkan manfaat bagi pemeluknya. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, padahal kita semua tahu bahwa agama Islam adalah agama yang lurus, agama yang hanif. Nah, misalkan kita tidak menjaga salat dengan baik, ya, lurusnya agama Islam itu akan rusak. Kemudian selanjutnya kita ketahui bahwa salat adalah tiang agama, dan kalau misalkan salat ini tidak baik, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam As-Sun'ani tadi, ya agama Islam ini nggak akan bisa memberikan manfaat kepada kita. Padahal kita ketahui jamaah sekalian yang saya muliakan, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Disebabkan karena inilah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ukuran atau patokan untuk manfaat pun kembali kepada Islam itu sendiri. Jadi kita mungkin berharap manfaat dari Islam untuk kehidupan di atas dunia ini. Kemudian kita juga berharap manfaat dari Islam untuk kehidupan kita kelak di yaumil akhir. Nah, ini nggak akan mungkin bisa kita peroleh. Kenapa? Karena tiangnya tadi tidak dijaga dengan baik. Maka manfaat yang akan dihasilkan oleh Islam itu pun tidak akan didapatkan dengan baik. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, persoalan kedua yang mesti kita ketahui terkait keutamaan dari salat tersebut adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Kelak di yaumil akhir, yang pertama kali akan dihisab oleh Allah dari seorang hamba adalah salat. Jadi ini kedudukan salat jamaah sekalian. Salat inilah ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah kelak di yaumil akhir. Fa in salahat salaha sairu amalih.
apabila salat tersebut baik, maka sesungguhnya amalan-amalan yang lain pun akan baik. Wa in fasadat fasada sairu amalih. Dan kalau misalkan salat itu tidak baik, maka kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan-amalan yang lain pun pada akhirnya tidak akan baik. Jadi kalau misalkan kita memiliki salat yang betul-betul baik, alangkah beruntungnya kita. Karena dengan baiknya salat, amalan-amalan yang lain pun akan dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika salat kita tidak benar, maka sesungguhnya kita rugi sekali. Ya Pak ya? Kita rugi sekali. Kenapa? Karena akan berimbas kepada amalan-amalan yang lain. Maka oleh karena itu jemaah sekalian yang saya muliakan, perlu kita upayakan untuk senantiasa menjaga salat tersebut agar ia terlaksana dengan baik. Mulai dari rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, kemudian kehusukannya dan juga tamakninahnya, ini mesti dijaga semuanya. Bahkan seperti kita sampaikan di tempat ini, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, apabila kita sedang sholat, maka kita mesti melakukan sholat itu layaknya seperti orang yang hendak wafat. Artinya apa? Sholat ini seolah-olah merupakan sholat terakhir bagi kita. Nah, sesuatu yang menjadi terakhir bagi kita, ya biasanya kita maksimalkan. Ya Pak ya? Jadi wallahu alam, bagusnya sebuah salat, nah ini akan mempengaruhi amalan-amalan saat nanti ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, kenapa amalan salat ini yang pertama kali ditimbang nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya hal ini disebabkan karena salat adalah sebuah ibadah yang paling mirip dengan keimanan. Ya Pak ya? Jadi salat itu adalah sebuah ibadah yang paling mirip dengan keimanan. Makanya di dalam Al-Quran seperti di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salat dengan bahasa iman. Allah mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, innallaha bin-nasi laraufur rahim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Nah, Imam Al-Qurtubi menjelaskan, dan juga ulama-ulama tafsir yang lain bersepakat ya Pak ya, bahwa iman di dalam ayat ini maksudnya salat. Jadi salat dibahasakan oleh Allah dengan iman di dalam ayat ini, dan ayat ini berbicara tentang sahabat-sahabat yang menunaikan salat menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu kemudian mereka wafat sebelum perubahan kiblat menghadap ke Ka'bah. Jadi banyak yang ragu dari kalangan sahabat, apakah salat kita dahulu ketika menghadap ke Baitul Maqdis akan ada nilainya di sisi Allah? Apakah salat kita dahulu itu akan sia-sia karena sekarang kiblat udah berubah menghadap ke Makkatul Mukarramah atau Ka'bah? Nah, ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala ya Pak ya. Kata Allah bahwa ia tidak akan menyia-nyiakan iman. Artinya apa tadi? Salat yang dilakukan oleh sahabat-sahabat
menghadap ke Baitul Maqdis, lalu mereka wafat sebelum perubahan kiblat tersebut. Nah, Imam Al-Qurtubi mengatakan, kenapa salat di sini disebutkan oleh Allah dengan bahasa iman, listimaliha? Karena banyak persamaan antara salat dengan iman. Nah, salah satunya dari mana? Ditinjau dari apanya? Ditinjau dari definisinya, Pak. Ya. Jadi definisi iman kita ketahui yaitu pengakuan di dalam hati. Nah, ini iman ya, Pak ya. Jadi amalan hati. Kemudian ikrar, ucapan dalam lisan. Ini amalan lisan. Kemudian iman yang ketiga adalah dilakukan dengan anggota tubuh. Jadi ini iman. Ya Pak ya. Jadi kata Imam Al-Qurtubi, salat mencakup 3 definisi dari iman tadi. Nah, bicara soal amalan hati di dalam salat, kata beliau ada niat. Ya Pak ya. Jadi salat itu nggak sah kalau misalkan niatnya tidak ada. Ya. Nah, salat itu juga tidak akan membuahkan pahala kalau misalkan niatnya keliru. Jadi salat ini mengandung amalan hati. Kemudian selain niat, dalam salat ada lagi amalan hati yang lain, yaitu khusyuk. Sekalipun hukum tentang khusyuk ini diperdebatkan oleh ulama-ulama, ada yang mengatakan hukumnya wajib ya Pak ya, ada yang mengatakan tidak. Kira-kira yang paling kuat mana Pak? Khusyuk dalam sholat wajib atau tidak? Mana kira-kira yang paling kuat? Wajib. Jadi kalau misalkan wajib, sesungguhnya sholat ini sangat berat sekali. Karena konsekuensi wajib kalau misalkan nggak ditunaikan, harus diulang lagi. Jadi kalau misalkan Bapak sholat, nggak ada khusyuk-khusyuknya gitu ya, panca indera tubuh kita berdiri ruku, sujud, sementara hati kita berkelana kemana-mana gitu ya. Bahkan pekerjaan selesai ketika dalam sholat, maksudnya selesai dalam hati gitu ya. Urusan politik juga terjawab ya saat kita sholat gitu ya. Jadi wallahu a'lam, kalau misalkan wajib, ya sesungguhnya sholat ini akan berat sekali. Kenapa? Kalau kita nggak khusyuk ya konsekuensinya harus diganti. Itu kalau misalkan wajib ya Pak ya. Insya Allah yang paling kuat khusyuk hukumnya tidak wajib. Akan tetapi sekalipun tidak wajib ya, nilai kualitas dari sholat itu bergantung kepada kekhusyukan tersebut. Ya Pak ya. Jadi wallahu a'lam, kembali ke pembahasan ini Pak. Jadi sholat sangat mirip dengan keimanan karena dalam prosesi sholat tersebut terdapat amalan-amalan yang berkaitan dengan hati. Yang pertama tadi apa? Niat. Kemudian yang kedua apa? Khusyuk. Kemudian selanjutnya apabila diperhatikan sholat yang kita lakukan atau yang diwajibkan kepada kita, ya mengandung ucapan-ucapan atau bacaan. Ini sesuai dengan definisi sholat ya Pak ya. Af'al wa aqwal. Artinya sholat itu adalah perbuatan dan ucapan-ucapan. Jadi kalau misalkan kita sholat, tidak ada ucapan yang kita lafazkan, kira-kira sholatnya sah atau tidak Pak? Jadi sholat, udah begini aja, nggak ada takbiratul ihram. Kemudian salam ya, menghadap ke kiri, menghadap ke kanan, menghadap ke kiri, itu aja gitu ya. Jadi nggak ada bacaan-bacaan yang dibaca. Kira-kira sholat ini bagaimana? Kemudian selanjutnya, kemiripan antara iman dengan sholat, ya sholat ini terdiri dari perbuatan-perbuatan Pak. Ya sesuai dengan definisi yang kita sampaikan tadi ya, sholat itu adalah rangkaian dari perbuatan-perbuatan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita lihat dalam sholat ada gerakan
berdiri, ada gerakan ruku, ada gerakan sujud, ada gerakan selanjutnya. Jadi oleh karena itu jemaah sekalian yang saya muliakan, salat ini menjadi sesuatu yang akan dihisab pertama kali nantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu alasannya karena salat ini sangat dekat, sangat mirip dengan keimanan. Dan ini adalah keutamaan dan kelebihan dari salat tersebut, ya. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, kemudian selanjutnya yang mesti kita pahami terkait dengan keutamaan-keutamaan salat, sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Umamah Al-Bahili bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Latunqadna ural Islami urwatan." Sesungguhnya akan diangkat tali Islam itu satu persatu. Kemudian selanjutnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fa'awwaluhunna," tali Islam yang akan diangkat pertama kali adalah al-hukmu, hukum-hukum. Kemudian di dalam riwayat yang lain, seperti diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, bahwa Nabi kita mengatakan yang pertama kali akan diangkat adalah amanah. Kejujuran ya Pak ya. Baik. Jadi wallahu a'lam, satu persatu dari hukum-hukum agama Islam ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk persoalan yang pertama kali diangkat adalah hukumul mirath, hukum waris. Ya Pak ya. Jadi ini termasuk persoalan yang pertama diangkat dari kaum muslimin. Ya, kemudian sesuai dengan apa yang disampaikan tadi adalah amanah, kejujuran. Lalu kemudian yang terakhir diangkat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah baqiya as-shalah, salat. Ya Pak ya. Jadi salat ini persoalan terakhir yang akan diangkat oleh Allah dari kaum muslimin. Nah, ini keutamaan salat Pak. Ya, di mana hukum-hukum yang lain telah diangkat oleh Allah sehingga tidak lagi dilaksanakan atau diperhatikan kaum muslimin. Nah, salatlah yang paling terakhir akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, kelak menjelang yaumul qiyamah, pada saat hari kiamat akan terjadi, umat manusia tidak lagi melakukan ibadah apapun kepada Allah. Artinya, sholat, mereka tidak lagi sholat. Berhaji, mereka juga tidak lagi berhaji. Nah, ini keadaan umat manusia menjelang hari kiamat terjadi. Dan bahkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan seperti diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah ibnu Amr, ya Pak ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yuhrabul Ka'bah dzu as-suwaiqatain. Menjelang kiamat nanti, Ka'bah itu akan diruntuhkan seseorang yang bernama dzu as-suwaiqatain. Kenapa ia dapat meruntuhkan atau merubuhkan Ka'bah tersebut? Karena kaum muslimin menjelang kiamat tidak ada lagi yang datang ke sana untuk sholat dan berhaji, Pak. Ya, jadi sholat, ibadah-ibadah yang lain semuanya udah ditinggalin oleh manusia. Bahkan Ka'bah dalam riwayat yang lain disampaikan nantinya akan berkeliaran di sana anjing dan sebagainya. Sehingga laki-laki dzu as-suwaiqatain yang tadi kita sebutkan, beliau berasal dari Habasah atau Yaman, ya leluasa untuk meruntuhkan Ka'bah tersebut.
Satu persatu ia protolin bangunan Ka'bah itu, Pak. Ya, batu-batunya dicongkelin sama dia, nggak ada yang ganggu gugat. Ya, nggak ada yang marah. Karena memang manusia udah nggak mementingkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat udah nggak perlu, haji udah nggak perlu. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, laki-laki dari Habasyah ini sengaja meruntuhkan Ka'bah, mencongkeli batu-batunya, diprotolin satu persatu, ya tujuannya untuk mengambil apa? Harta karun. Ya Pak ya, harta karun. Jadi wallahu a'lam, ini sejarah berulang ya Pak ya. Kita ketahui dahulu di saat Nabi kita dilahirkan, al-fil ya, tahun gajah, pasukan yang dibawa oleh Abrahah itu berasal dari Yaman. Ya Pak ya, berasal dari Yaman. Nah, mereka datang ke kota Mekah tujuannya untuk menghancurkan apa? Ka'bah. Akan tetapi qadar Allah, ya Allah tidak mengizinkan Ka'bah itu hancur. Kenapa? Karena masih diagungkan oleh umat manusia. Sekalipun diagungkan, tidak seperti cara yang semestinya, tapi intinya pengagungan terhadap Ka'bah itu masih ada. Makanya Allah memelihara Ka'bah karena diagungkan, baik ia dengan berhaji atau dengan salat. Nah, nanti kelak di yaumil akhir nggak ada lagi yang mengagungkan Ka'bah, nggak ada lagi yang sholat, nggak ada lagi yang berhaji di sana. Lalu datang seorang laki-laki tanpa pasukan, ya sama, dari Habasyah juga, dari Yaman juga gitu Pak ya. Lalu ia berhasil meruntuhkan dan menghancurkan Ka'bah tersebut. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, persoalan ini adalah persoalan yang mestinya menakutkan kita semua Pak ya. Jadi wallahu a'lam, ya kita sekarang kira-kira udah di akhir zaman atau belum? Gimana Pak? Ya? Ya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam aja udah Rasul akhir zaman. Nah dari Nabi ke sekarang ya Pak ya, udah 15 apa? 15 abad gitu loh. Jadi kita tuh udah ada di posisi akhir zaman. Jadi mesti khawatir gitu ya. Artinya jangan sampai gairah untuk sholat di diri kita tuh dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan apa? Janji dari Allah bahwa di akhir zaman sholat itu bakal ditarik, bakal diangkat, bakal dijauhkan dari manusia. Ya Pak ya? Baik. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, persoalan keempat yang mesti kita ketahui terkait sholat ya Pak ya. Seperti diriwayatkan dari Ummu Salamah, bahwa kata beliau, kana min akhiri wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wasiat terakhir yang disampaikan oleh Nabi kita saat ia sedang berhadapan dengan kematian. Jadi Nabi udah diambang kematian Pak. Apa nasihat yang disampaikan oleh Nabi terhadap kita semua? Kata Nabi, as-shalah, as-shalah, wa ma malakat aimanukum. Kalian peliharalah sholat. Kalian peliharalah sholat. Diulang oleh Nabi sampai 2 kali, Pak. Ya, diulang oleh Nabi sampai 2 kali. Dan ini posisinya di saat Nabi sedang sakarat. Nah ini adanya pengulangan sampai 2 kali. Kemudian Nabi dalam keadaan sakarat. Nah ini menunjukkan pesan tentang sholat ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ya Pak ya. Jadi sesuatu yang sangat perlu untuk kita jaga. Ya Pak ya. Makanya di dalam hadis yang lain ya Pak ya, Nabi SAW mengatakan, ju'ilat li as-shalah qurrat ain. Kata Nabi SAW, dijadikan sholat bagiku perhiasan. Ya Pak ya. Jadi sholat itu dijadikan bagi Nabi, kata beliau, adalah sebagai perhiasan. Nah wallahu alam, yang namanya perhiasan kira-kira dijaga atau tidak Pak? Dijaga.
Bahkan kalau ada perhiasan di rumah gitu ya, tempatnya nggak sembarangan Pak. Ya, katakan misalkan barang perhiasan di rumah ya, cincin tunangan dulu sama si ibu gitu ya. Nah, itu disimpan di kotak kecil Pak. Kemudian kotak kecil ini dimasukkan ke laci di dalam lemari Pak. Kemudian pintu lemarinya dikunci. Lalu lemarinya ditaruh di kamar Pak. Pintu kamar juga dikunci. Pintu utama rumah dikunci. Pintu pagar dikunci. Coba Bapak lihat. Bagaimana penjagaan terhadap perhiasan emas tadi. Nah mestinya sholat juga seperti itu ya. Kita jaga gitu Pak. Karena wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam. Nabi kita SAW mengatakan. Sholat itu adalah qurratu ain bagi beliau. Kemudian selanjutnya, ya, qurratu ain yang lain, ya termasuk apa Pak? Anak-anak. Nah, ini termasuk qurratu ain, perhiasan Pak. Kemudian pasangan, suami bagi istri, istri bagi suami, termasuk qurratu ain. Nah, anak-anak dan pasangan ini dapat menjadi qurratu ain bergantung kepada sholatnya Pak. Iya Pak ya? Jadi kalau misalkan anak-anak sholat, nah inilah anak-anak yang menjadi perhiasan Pak. Istri sholat, inilah wanita yang menjadi perhiasan. Tapi kalau misalkan sebaliknya, anak tidak kenal sholat, anak hanya sibuk ngurusin karir dan sebagainya, jadi sholat nggak penting gitu ya. Anak seperti ini biarpun sukses secara duniawi, tidak termasuk perhiasan bagi orang tuanya Pak. Istri juga sama, kalau misalkan istri nggak kenal sholat gitu Pak ya. Nah istri ini bukan perhiasan. Jadi perhiasan ini diukur berdasarkan apa? Sholat. Iya Pak ya. Maka oleh karena itu ya, karena sholat ini mesti dijaga. Nabi kita sempatkan berwasiat di saat ia sakarat agar kita apa? Menjaga sholat kita, kemudian menjaga atau memberikan hak hamba sahaya. Itu yang diwasiatkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, terkait dengan sholat perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pujian terhadap orang-orang yang melakukan sholat tersebut. Ya Pak ya. Jadi orang-orang yang melakukan sholat itu terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka juga memerintahkan keluarga mereka untuk melakukan sholat. Jadi orang-orang seperti ini sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala sudah barang tentu ya Pak ya, menginginkan kemuliaan yang tinggi di hadapan Allah. Dan inilah tujuan utama dari setiap manusia Pak. Ya, mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pada hakikatnya semua manusia, terkhusus orang-orang yang beriman, punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Mereka punya kedudukan di surga dan ini telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja seperti diriwayatkan dari Abu Daud ya Pak ya, Nabi kita mengatakan kadang-kadang amal-amal kebaikan yang kita lakukan seperti sholat dan yang lain-lain ya Pak ya, pahalanya nggak cukup untuk mencapai kedudukan yang mulia yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita. Jadi ini akan terjadi gitu Pak ya. Jadi kita lakukan sholat, kita lakukan zakat dan sebagainya. Nah total dari pahala amal-amal yang kita lakukan nggak cukup untuk sampai ke derajat kemuliaan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita. Ya katakan misalkan untuk sampai ya, ini sebagai contoh ya Pak ya. Untuk sampai menuju derajat tersebut kita butuh 100 anak tangga. Katakan gitu Pak ya. Udah masuk waktu Pak? Berapa menit lagi? 2.
2 menit lagi. Dikit lagi Pak ya. Jadi katakan misalkan untuk bisa sampai di derajat kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah untuk kita, ya kita butuh 100 anak tangga misalkan. Ternyata dari total pahala amalan yang kita lakukan hanya cukup 90 anak tangga. Lalu kemudian sisanya dari mana? Ya, sisanya dari mana Pak? Jadi Allah hendak menyampaikan kita ke target yang telah ditetapkan oleh Allah gitu ya, sebagai tempat kemuliaan kita gitu. Nah ini masih kurang nih. Baik, udah masuk ya waktu ya. Azan aja dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti kita sampaikan tadi bahwa Allah telah menjanjikan derajat yang tinggi bagi setiap hamba, terkhusus orang-orang yang beriman. Hanya saja kadang-kadang untuk sampai menuju derajat yang tinggi tersebut, ya amalan-amalan kebaikan kita yang kita lakukan tuh nggak cukup. Nah, kalau misalkan nggak cukup, kira-kira apa yang akan menjadi tambahnya Pak, supaya kita sampai di kedudukan tersebut? Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akan menjadi tambahannya, Allah timpakan kepada kita ujian atau musibah. Lalu kalau misalkan kita bersabar untuk menjalankan atau menerima musibah itu, maka inilah yang akan menutupi kekurangan kita untuk bisa sampai di derajat yang tadi. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan,
yang ingin disampaikan sebetulnya salah satu ujian bagi kita ya Pak ya, salah satu ujian yang paling berat bagi kita, yaitu memerintahkan keluarga untuk bisa melakukan sholat dengan baik. Nah, ini ujian yang sangat berat. Ya, ujian yang sangat berat. Maka apabila seseorang menjaga sholat, lalu kemudian ia memerintahkan keluarganya untuk menunaikan sholat, ya mereka akan terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Pak ya, sebagai contoh misalkan Nabi Ismail ya Pak ya, di dalam Al-Quran dijelaskan, wadhkur fil kitabi Ismail, innahu kana sadiqal wa'di, wa kana rasulan nabiyya. Ceritakanlah wahai Muhammad tentang kisah Ismail. Sesungguhnya ia adalah orang yang benar dalam janjinya. Dan ia adalah seorang rasul dan seorang nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Wa kana inda rabbih mardiyah. Jadi selain benar dalam janji, Ismail ini ternyata orang yang selalu memerintahkan keluarganya untuk apa? Untuk menunaikan salat. Nah, dalam memerintahkan keluarga, terkhusus anak-anak untuk salat, ini persoalan yang sangat sulit. Ini adalah ujian. Makanya di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Hendaklah engkau memerintahkan keluargamu untuk sholat. Itu nggak mudah Pak. Ya, nggak mudah. Makanya Allah katakan wastabir 'alaiha. Engkau mesti bersabar dan menguatkan kesabaran untuk hal itu. Jadi kalau misalkan kita mampu menegakkan hal ini kepada keluarga kita Pak ya, kita ajari mereka sholat, kemudian sholat yang kita ajarkan betul-betul sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ajakan ini akan membuat kita mulia di sisi Allah. Makanya Ismail kata Allah wa kana inda rabbihi mardiyah. Ismail di sisi Allah adalah orang yang diridhoi. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, jadi kita perlu menekankan sholat ini terhadap apa? Terhadap anak-anak kita. Karena kalau misalkan mereka tidak dibekali dengan sholat ya, mereka tidak diajak atau diajarkan untuk sholat, ya nggak menutup kemungkinan di generasi-generasi yang akan datang ya, mereka akan menyia-nyiakan sholat tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Bisa saja nanti ada generasi yang akan datang sesudah kita gitu Pak ya, ya mereka nggak peduli sholat, mereka menyia-nyiakan sholat. Lalu apa yang mereka lakukan di atas dunia ini? Wattaba'us syahwat. Mereka hanya mengumbar syahwat, Pak. Ya, mereka hanya mengikuti hawa nafsu, menuruti keinginan-keinginan yang tidak baik. Fasaufa yulqauna ghayya. Mereka akan dicampakkan kepada kebinasaan. Jadi supaya hal ini tidak terjadi, ya kita sebagai orang tua harus mengantisipasi apa ya? Artinya keluarga kita, anak-anak kita mesti diperintahkan untuk menunaikan sholat. Dan perlu disadari, seperti disampaikan tadi, ini adalah ujian yang sangat berat. Maka jika kita bersabar melakukan hal ini, ya insya Allah, dengan itu kita akan menjadi orang yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu, insya Allah kita akan menjadi orang yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang saya muliakan, kalau misalkan diri kita dan keluarga kita tidak peduli terhadap sholat, tidak ada sensitivitas untuk saling mengajak sholat di antara kita di dalam keluarga, ini bahaya Pak. Ya, bahaya. Artinya apa? Hilangnya sensitivitas ini bisa-bisa menjadi indikasi atas keburukan hati kita. Jangan-jangan hati kita dalam keadaan seperti itu telah menjadi hati yang munafik, Pak. Ya, telah menjadi hati yang rusak, hati yang sakit, hati yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Nah, disebabkan karena munafik memiliki hati yang rusak,
Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Orang-orang munafik karena hatinya udah rusak, mereka nggak segan-segan menipu Allah. Jadi Allah ditipu, Pak. Allah memerintahkan sholat, ya sholat nggak dipedulikan gitu ya. Keluarga mesti diajak untuk sholat. Keluarga diumbar aja. Ia lakukan pembiaran terhadap anak dan istrinya. Nah kalau misalkan keadaan kita seperti ini, ya jangan-jangan kita tuh udah menjadi bagian dari orang-orang munafik. Kenapa? Karena kita tidak segan-segan menipu Allah. Ya, artinya Allah berikan nikmat kepada kita, nggak ada henti-hentinya, Pak. Allah berikan nikmat. Bapak butuh sehat, Allah berikan sehat. Bapak butuh hal-hal yang lain, semuanya Allah tutupin. Bahkan Allah berikan lebih dari cukup. Nah, giliran baliknya kita mesti beribadah kepada Allah, kita nggak mau. Inilah tipuan yang sesungguhnya, Pak. Ya, kita menipu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan karena memang Ia zat yang maha perkasa yang nggak bisa ditipu. Jadi kalau kita nggak mau beribadah kepada Allah, maunya kita hanya mendapatkan nikmat saja dari Allah, wa huwa khadi'uhum. Allah akan menipu kita, Pak. Ya, Allah akan menipu kita. Nah, orang-orang yang telah ditipu oleh Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat dari apa, Pak? Dapat diketahui dari mana? Wa idza qamu ilas shalah qamu kusala. Apabila mereka berangkat untuk sholat, mereka malas-malasan. Nah, ini adanya rasa malas untuk sholat, hati-hati, jangan-jangan ini tipuan dari Allah, Pak. Ya, ini tipuan dari Allah sehingga nanti Bapak tidak lagi berhak mendapatkan nikmat seperti di dunia ini. Ya, Pak ya. Kemudian persoalan kedua, yura'unan nas. Kalau misalkan sholat udah selesai ya, tadi giliran mau berangkat, malas-malasan. Nah, giliran sholatnya udah selesai, apa yang terjadi, Pak? Apa yang dilakukan? Yura'unan nas. Sholat itu mereka gunakan untuk meninggikan harkat dan martabat mereka di hadapan manusia. Padahal kita ketahui sholat milik Allah. Sholat adalah hak khusus bagi Allah. Sholat adalah sebuah cara untuk mengagungkan Allah. Nah, kalau misalkan kita jadikan sholat itu untuk mengagungkan diri kita, dengan sholat kita berkeinginan supaya kita dipuji oleh manusia, supaya agung dipandang oleh manusia, ya pada hakikatnya kita juga sedang merangkak untuk menjadi Tuhan. Kita sedang menandingi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat yang menjadi hak khusus bagi Allah, kita ambil untuk kita dan kita jadikan sebagai alat untuk mencapai keagungan diri kita. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka enggak berzikir kepada Allah kecuali dengan sedikit saja. Jadi wallahu a'lam jemaah sekalian, sebagai penutupannya Pak ya, sebagai penutupan ya, salat ini adalah sesuatu yang sangat utama dalam syariat agama kita. Bahkan urusan-urusan ibadah yang lain akan dipengaruhi oleh salat ini, Pak. Artinya, baik atau tidaknya diri kita sangat bergantung kepada sholat tersebut. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan dapat mencegah seseorang dari apa? Perbuatan keji dan mungkar. Saya mau nanya, kira-kira apa bedanya Pak? Fahsya dan mungkar. Jadi sholat bisa mengkanter seseorang dari apa? Perbuatan keji dan mungkar, fahsya wal mungkar. Ini dua-duanya kejahatan, Pak. Ya. Nah, sekarang perbedaannya apa? Antara fahsya dengan mungkar. Ya. Jadi efek individu dengan efek sosial ya. Wallahu a'lam ya Pak ya. Yang paling tepat ya, perbedaan antara fahsya dan mungkar, kalau fahsya adalah dosa-dosa yang tersembunyi. Ya Pak ya, dosa-dosa yang tersembunyi. Adapun mungkar adalah dosa-dosa yang terang-terangan. Makanya di dalam hadis Nabi kita mengatakan man ro'a minkum mungkar. Man ro'a minkum mungkaron. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, jadi kemungkaran itu terlihat, terekspos.
Adapun fahsya, ini rahasia Pak. Dosa-dosa yang disembunyikan. Kemudian contoh lain misalkan di dalam Al-Qur'an ya Pak ya, wa inna ankarul aswat la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara. Ya, angkar sama dengan mungkar. Artinya suara itu didengar atau tidak Pak? Ya, namanya suara mesti didengar. Kalau nggak kedengaran bukan suara namanya. Jadi suara yang paling buruk adalah suara keledai. Jadi berdasarkan dua petunjuk ini Pak ya, maka ulama-ulama kita mengatakan mungkar, dosa mungkar itu adalah dosa yang tampak terang-terangan. Adapun fahsya adalah dosa yang tersembunyi. Nah ini coba bayangin Pak, sholat keutamaannya luar biasa Pak. Bisa mengkanter seseorang sehingga tidak melakukan dosa yang tersembunyi sekalipun. Ya Pak ya. Kemudian bisa menjaga seseorang sehingga ia tidak melakukan dosa-dosa yang tampak bagi orang lain. Jadi oleh karena itu ya sekali lagi Pak ya, selain fadilah-fadilah yang tadi kita sampaikan ya, sholat ini sangat mempengaruhi kondisi kehidupan kita. Kita bebas nggak dari maksiat? Jawabannya bagaimana sholat kita Pak? Kalau sholat kita bagus, diterima di sisi Allah, insya Allah terhadap dosa-dosa, sensitivitas kita tuh akan semakin tajam. Dosa yang kecil sekalipun bagi kita itu adalah sebuah bahaya besar. Ini bisa terjadi seperti ini kapan? Di saat sholat kita betul-betul baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini, insya Allah bermanfaat. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.